Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya agar kita bisa terus belajar dan kemudian menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita manfaatkan dan kita ambil berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah Pak, baik sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya setelah liburan? Kurang Pak liburannya Pak. Wah, ya nanti tinggal minta ke kepala sekolah ya, yang ditambahkan liburan. Saya malah pengen ke sekolah Pak. Oke, kan sekarang kita lagi sekolah kan? Oh iya. 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 Jadi kayak gitu ya. Mungkin sebelum itu Bapak mau tanya dulu kepada anak-anakku semua. Apakah kalian masih ingat sebelum Ramadan kemarin apa yang telah kita pelajari di materi terakhir? Optimis Pak. Ya, optimis ya. Ya Pak. Ya. Ikhtiar dan tawakal juga Pak kita kemarin belajarnya. Oke, bagus ya. Mungkin coba Bara bilang optimis itu apa? Lupa. Saya kemarin ingatnya ikhtiar dan tawakal aja Pak. Oke, coba ikhtiar, apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu berserah diri kepada Allah. Iya. Bukan Pak, berusaha. Berusaha ya. Tawakal Pak, baru Pak berserah diri kepada Allah Pak. Oke, pintar. Jadi begitu ya. Alhamdulillah anak-anakku semua sudah paham mengenai pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa belajar. Baik Pak. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini akan bermanfaat di kehidupan kita selanjutnya dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah siap semua anak-anak? Sudah Pak, sudah siap Pak. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai dalil ya. Silakan anak-anakku semua. Kalian masih menyimpan infografis yang sudah Bapak berikan kan? Ya, Masih, Pak. Pak. Ayo coba dibuka infografisnya ya. Buka infografisnya. Silakan Abdul ya, dibuka infografisnya nak. Ya. Bapak mau tanya ini mengenai infografis yang sudah Bapak kasihkan ya. Ada 3 dalil ya, ada 3 ayat. Nah, ayat pertama itu menjelaskan tentang optimis. Coba sebutkan Abdul surah dan ayat berapa? Yang tentang optimis itu Pak adalah ada di surah Quran surah Az-Zumar ayat 39, yaitu surah ke-53 Pak. Oke, bagus ya. Coba dibacakan. Dibacakan Pak ya? Iya, Artinya sama. juga Pak. Iya, artinya semuanya dibacakan. Quran surah Az-Zumar ayat ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
Coba Ananda Muhammad ya dibuka mengenai dalil tentang ikhtiar. Sudah Pak? Ya, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanlah kesudahannya segala sesuatu. Sudah Pak? oke, bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ya. Bapak hampir lupa mengabsennya karena sudah hampir sebulan ya ketemu kalian, jadi hampir lupa Bapak untuk mengabsen. Oh iya Pak. Ya, hampir lupa. Untung Bapak ingat ya. Hampir saya apa Pak? Iya, etik lebaran. Oke. Abdul, Hadir Pak. Malik, Hadir Pak. Muhammad, Hadir Bro. Baron, Hadir. Sukma, Ada Pak? Dewa. Ada Pak? Ada yang sakit? Tidak ada Pak, sehat semua. Alhamdulillah pada masuk Pak semuanya. Bagus ya. Nanti Bapak kasihkan THR. Betul Pak ya. Ya. Ye. Oke, sebelum kita lanjut ya, Bapak mau memberikan video. Berikan video, silakan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Oke, sudah dilihat anak-anakku semua videonya? Sudah Pak. Ya. Nah, tadi itu adalah video mengenai Al-Quran surah Ali Imran 159, surah ketiga ayat ke 159 ya. Iya Pak. Dan jadi fokus utama kita pada pembelajaran hari ini adalah surah Ali Imran ayat 159. Nah, sebelumnya Bapak mau Muhammad coba dibacakan artinya tawakal ya, dalil mengenai tawakal Ayat 153 ya, Pak ya. ayat 159. 159. Saya cari dulu Pak ya. Iya, ada di situ. Pak, kamu nggak buka lagi infografisnya ini. Tuh. Yang lain tolong dibuka infografisnya ya. Nah, ini baca ini. Ya, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sudah Pak? Ya, bagus. Cuma tadi bacanya
sekali seperti orang naik motor cross ya. Iya, Pak. Ya. Jadi pada hari ini Bapak mau memberikan pembelajaran dan juga sekaligus sebagai pemanasan ya, karena kalian sudah selesai dari liburan. Jadi hari ini kita akan membaca dan menghayati tajwid yang ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-159. Karena jika kita memperhatikan ayat ini bercerita tentang tawakal ya, bima rahmatin minallahi lintalahu. Jadi Allah memberikan kita harapan untuk kita hidup, dan juga bila kita diberikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan itulah dan dengan pengampunan itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita sesuai dengan akhir ayat ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyayangi orang-orang yang bertawakal. Aduh, kamu ini di belakang jangan bicara sendiri ya. Ya Pak. Jangan bicara. Kita akan membacakan, Bapak akan mencoba membaca surah ini secara tartil ya. Akan bagaimana Bapak membaca Al-Quran ini surah Ali Imran ayat 159 secara tartil ya, secara tartil atau secara perlahan-lahan. Baik Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Itu ya anak-anak ya, kita membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid dan juga dengan tartil. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Baik Pak. Oke, selanjutnya mari dibuka Al-Qurannya semua. Kita akan membacakan surah dan ayat ini bersama-sama ya. Mari kita membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 bersama-sama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Jadi itu ya anak-anak ya, bagus semua bacaannya, dan tolong ditingkatkan bacaannya lagi karena minggu depan semuanya akan menyotorkan hafalan. Jadi bagi yang tidak menyotorkan hafalan maka dia akan Bapak berikan ulangan ya. Jadi waktu kita hanya 1 minggu. Ya Pak. Baik Pak. Nah selanjutnya untuk menambahkan tugas ya, menambahkan tugas dari pengetahuan kalian, Bapak akan coba memberikan kalian selebaran ya. Silakan diterima. Baik Pak. Silakan diterima. Pak. Oke, sudah diterima semua ya lembarannya ya. Ya Pak. Ya, jadi di lembaran
diberikan. Kan ya, Bapak akan melihat sedikit. Waduh, ini keren-keren semua jawabannya ya. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya belajar ya. Jadi tetap meskipun kalian sudah mengerjakan ini, kalian tetap harus menghafal. Baik, Pak. Jika kalian tidak menghafal, maka konsekuensinya kalian akan mengikuti ulangan. Kalau misalnya tidak ikut hafalan Pak, ulangannya diganti ulangan tulis Pak. Iya, jadi ulangannya tetap tertulis. Jadi Bapak mau lihat kemampuan kalian dalam menghafal. Karena udah kelas 9, jadi harus sudah punya hafalan Al-Quran ya, walaupun satu ayat. Jadi yang lain ada yang mau ditanyakan terkait bacaan Al-Quran dan dalil-dalil mengenai optimis, tawakal dan juga ikhtiar ini? Saya Pak, Ya silakan Sukma. di sini yang ingin saya tanyakan dalil tentang tawakal Pak. Ya. Yang di dalam surat Ali Imran ayat 159 Pak. Nah di sini kan ada wakaf lazim nih Pak, wakaf lam alif. Nah ini kita bacanya gimana Pak? Apakah berhenti atau terus atau bagaimana Pak? Kalau penjelasannya Pak. Iya, dalam wakaf lazim atau lam alif itu sebenarnya jika nafas kita kuat ya, kamu tidak boleh berhenti di situ. Jadi lanjut. Iya, jadi dilanjutkan ya, jangan berhenti di situ jika nafasnya kamu masih kuat. Tapi kalau misalnya nafasnya nggak kuat, contohnya misalnya begini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, di 'ala Allah itu ada wakafnya. Ada wakaf lam alif ya. Kamu berhenti di situ. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbu. Nah, itu kan nanti kamu mengambilnya kembali lagi ke faida. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau misalnya nafasnya tidak kuat, harus mengambilnya pintar-pintar dalam mengambil tempat di mana kita memulai lagi ya. Nah, jadi dilatih ketika ketemu wakaf itu, wakaf lazim itu diusahakan jangan sampai berhentilah. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan sebenarnya di situ ada wakaf lam alif ya. Coba dibuka Al-Qur'an surah Al-Fatihah 7 di situ. Namun kebanyakan orang banyak berhenti di situ, padahal seharusnya kan tidak boleh berhenti itu nah ya. Jadi diperhatikan, diusahakan, dilatih bahwasanya untuk wakaf itu memang diharuskan untuk berhenti, untuk dilanjutkan ya sampai selesai dengan catatan nafas kita kuat. Tapi kalau memang nafasnya belum kuat, maka berhenti di tempat yang tepat, jangan asal berhenti. Paham? Ya Pak, paham Pak, sudah bisa dimengerti. Terima kasih Pak. Oke ya, mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan ya. Sebelumnya mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semua sudah tahu tugasnya kan? Apa tugasnya? Tugas apa? Hafalan Pak. Oke, menghafal ya. Ya Pak. Tahun depan dipersiapkan dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan Amin. kemudahan agar kita bisa bertemu kembali pekan depan ya. Lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan teruslah belajar Al-Quran dan tetaplah jangan pernah berhenti mengaji karena Al-Quran adalah ilmu, pusatnya ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Sampai berjumpa